Baiklah, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, saya Anisidorus dengan NIM 42135300114. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kausa Pancasila dan hubungannya dengan tantangan global. Nah, kausa Pancasila atau disebut juga dengan asal mula Pancasila terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kausa materialis atau asal mula bahan, yang kedua ada kausa formalis atau asal mula bentuk atau asal mula bangunan, yang ketiga ada kausa efisien atau asal mula karya, yang keempat ada asal mula finalis, kausa finalis atau asal mula tujuan. Nah, yang pertama ada kausa materialis atau asal mula bahan. Nah, kausa materialis ini merupakan kausa yang berhubungan dengan materi atau bahan, di mana dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua ada kausa formalis atau asal mula bentuk atau asal mula bangunan. Nah, kausa formalis ini merupakan kausa yang berhubungan dengan bentuknya Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mana memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Di mana Pancasila itu dibentuk rumusnya sebagaimana terdapat pada Undang-Undang 1945 dan pengusul dan pendukung dari kausa formalis ini adalah Soekarno dan Hatta dan ditambah dengan anggota DPP DKI lainnya. Selanjutnya ada kausa efisiensi atau asal mula karya, di mana kausa efisiensi ini merupakan kegiatan DPP DKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia Merdeka. Dan selanjutnya ada kausa finalis atau asal mula tujuan, di mana kausa finalis ini merupakan kausa yang berhubungan dengan tujuannya, di mana tujuannya itu adalah diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian hubungan kausa Pancasila dengan tantangan global. Di era globalisasi ini, saat ini Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana budaya yang dapat diterima di Indonesia dan yang bermanfaat, dan mana yang seharusnya diterapkan di Indonesia, dan mana yang tidak seharusnya diterapkan. Nah, semua itu didukung dengan kesadaran kita tentunya sebagai warga negara Indonesia untuk bisa menyikapi era globalisasi ini secara bijak agar dapat bermanfaat dan membuat bangsa kita ini semakin maju dan berkembang. Nah, sebelum kita masuk ke hubungan kausa Pancasila dengan tantangan global, yang pertama sekali kita akan harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari global itu sendiri. Nah, pengertian global itu merupakan keseluruhan proses yang menjelaskan bahwa penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global, yang dimana globalisasi itu membuat informasi menjadi tidak terbatas. Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberikan dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Nah, hubungan kausa Pancasila dengan tantangan global ini, saya akan lebih berfokus kepada kausa materialis atau asal mula bahan. Pancasila sebagai kausa materialis merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Isi dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-nilai psikologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Contoh dalam kausa materialis ini, tantangannya di era global saat ini itu munculnya gerakan-gerakan ekstremis politik adu domba dengan menggunakan isu SARA, adu domba oleh pihak asing, penyebaran informasi hoax, dan tindakan-tindakan provokasi melalui sosial media. Misalnya kita ambil salah satu contohnya itu merupakan penyebaran informasi hoax, yang mana informasi hoax itu kan sekarang ini sangat marak sekali tentunya di media sosial. Berita hoax makanan yang mengandung plastik atau makanan yang mengandung lilin, di mana di sana pada tahun 2018 ada sebuah video percobaan di mana mereka menaburkan serbuk minuman di atas api yang menyala, dan dalam video itu terlihat serbuk yang ditaburkan itu terbakar. Jadi menimbulkan asumsi bahwa makanan atau minuman dalam percobaan tersebut mengandung plastik atau lilin. Nah, karena berita hoax ini membuat masyarakat menjadi heboh. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau bahasa yang kurang dimengerti. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi untuk semua. Terima kasih.